13 insyaallah akan ditemani oleh Ustaz Abu Yahya Jamaluddin Hafizahullah Ta'ala. Salam dan salawat semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau. Jadi kali ini seperti biasa kita ada dua sesi. Sesi pertama itu nasihat yang akan dibawakan oleh Ustaz Abu Yahya Jamaluddin Hafizahullah Ta'ala. Kemudian sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu saat ini kita masuk ke sesi pertama yaitu nasihat yang akan disampaikan langsung oleh Ustaz kita, Ustaz Abu Yahya Jamaluddin Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara sekalian yang sama berbahagia, yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah, bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang kadang nikmat itu memang perlu kita renungkan, kita fikirkan, direnungkan sesaat agar betul-betul kita bisa menikmati itu nikmat. Dan terkadang orang sudah berada di atas nikmat, tapi dia kelihatan susah, sedih, murung, padahal dia di atas nikmat, bahkan nikmat di atas nikmat. Kenapa sampai seperti itu? Karena dia jarang merenungkan nikmat itu. Dan ternyata banyak nikmat apa yang saya rasakan. Ya, yang dia justru menjadi susah karena dia sedang fokus pada urusan yang tidak kelar, persoalan yang tidak ada ujungnya, sehingga dia terobsesi di situ. Dia telah dibelenggu oleh pikirannya sendiri, oleh perasaannya. Padahal kalau dia sedikit keluar dari persoalan, bukan berarti lari dari masalah, tapi melihat sejumlah kebaikan-kebaikan karunia Allah berikan kepadanya, itu menjadikan hatinya lapang. Orang yang punya jiwa lapang, pikiran tenang, itu lebih berpeluang menyelesaikan masalahnya. Karena siapa sih yang tidak ada masalahnya? Semua tidak ada persoalan. Tapi persoalan itu menjadi bertambah sulit karena kita tidak menghadapinya dengan jiwa yang lapang. Salah satu cara agar kita memiliki jiwa yang lapang, melihat sejumlah nikmat yang Allah berikan, sehingga hati menjadi tenang, pikiran menjadi bagus. Nah, itu menjadi modal kita untuk lebih dekat kepada Allah, untuk meminta solusi terhadap persoalan-persoalan kehidupan yang kita hadapi. Nah, saya pikir duduk seperti itu salah satu tujuannya. Kita rehat sedikit, kita refresh sedikit dari sekian banyak persoalan yang kita hadapi, banyak tugas-tugas yang kita emban, apalagi yang sudah berkeluarga, yang tidak berkeluarga
saja ada masalahnya. Apa masalahnya? Mau nikah, uang panai tinggi. Agak begitu ya. Masalah juga itu. Nah, jemaah sekalian semua tidak saya muliakan. Nah, dan di antara nikmat dari nikmat-nikmat Allah yang agung itu adalah nikmat istiqomah. Istiqomah itu artinya senantiasa berada di atas ketaatan. Senantiasa berada di atas ketaatan, di atas keimanan, di atas kesolehan. Itu istiqomah. Istiqomah itu satu hal yang mulia dan dituntut seorang muslim untuk selalu istiqomah. Nah, ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, beri wasiat kepada saya." Maka Nabi katakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, saya beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah. Salah satu jalan-jalan istiqomah, kita duduk sesaat untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Jadi kita duduk di sini, salah satu tujuannya untuk mengokohkan keimanan, memperbaharui keimanan kita. Dan itu disebutkan dalam sebuah riwayat perkataan ulama, "Ijlis mina sa'atan nazdadu imanan." Ayo kita duduk sesaat untuk mencas iman kita, menambah iman. Nah, iman itu bisa berkurang, iman itu bisa luntur. Ya, sebagaimana lunturnya atau kusutnya pakaian. Nah, duduk-duduk seperti ini itu membantu untuk membersihkan hati, memperbaharui keimanan. Itu diantara hikmah-hikmah kita duduk seperti ini. Terus kalian, hormati dan saya muliakan. Di antara hikmah yang lain atau fawaid, keutamaan-keutamaan bermajelis seperti ini, itu akan menambah sahabat-sahabat yang baik. Kita butuh kawan-kawan yang soleh di dunia di akhirat. Seperti misalnya saya duduk di sini, itu saya butuh antum. Karena tidak ada pengajaran kalau tidak ada orang mau di ini. Kan begitu. Maka berarti bukan cuma antum yang butuh saya juga butuh antum. Saling membutuhkan. Di akhirat pun demikian. Kawan-kawan yang soleh itu orang-orang beriman, orang-orang yang bersahabat yang dibangun di atas keimanan dan takwa, itulah sesungguhnya sahabat. Kenapa? Karena di akhirat bagus cari orang. Semoga kita semua ahli surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di antara kebaikan orang soleh, sahabat-sahabat yang soleh itu di akhirat. Ketika dia lihat orang-orang yang ada di sekitarnya, ada di antara sahabat yang tidak nongol, tidak kelihatan di surga. Maka dia ingat kawan itu. Dia cari kawan. Mana si fulan? Kira-kira teman-teman sekalian, kalau ada orang dicari di surga dan ternyata tidak ada, kira-kira di mana? Iya kan? Pasti ya. Karena dua itu. Karena itu apa itu? Nah, tapi lihat, sahabat sejati, teman-teman yang soleh, dia meminta kepada Allah. Seraya menyebutkan amal soleh yang pernah mereka lakukan secara bersama. Ya Allah, saya pernah umroh bersamanya. Disebut. Sementara Allah lebih tahu. Ya Allah, saya pernah sholat bersama. Minimal kita bisa katakan, ya Allah, saya pernah ngopi bareng Ustaz di episode yang ke-13. Akhirnya seperti itu. Itu menjadi tanda dan modal untuk kita, untuk aku cari di akhirat. Lalu Allah katakan, silakan kamu cari. Cari di mana? Cari di neraka. Engkau keluarkan siapa yang kau kenal dari mereka. Coba lihat. Subhanallah. Ya, betapa mulianya, betapa butuhnya kita dengan sahabat-sahabat yang baik. Bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Oleh karena itu patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berterima kasih kepada teman-teman ini yang buat komunitas ini. Apa nama komunitasnya lagi? Muslim Riders. Muslim Riders Indonesia. Muslim Riders artinya komunitas motor. Komunitas motor, Masya Allah, luar biasa. Boleh, silakan. Ya. Teman-teman sekalian, sahabat yang saya muliakan. Maka
Kegiatan-kegiatan seperti ini patut diapresiasi dan ditingkatkan. Insyaallah taala ini tempat yang cukup bagus, representatif insyaallah, banyak orang lewat-lewat, setidaknya memberi pengaruh positif untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dicontoh oleh saudara-saudara muslim yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kita kopi sambil belajar kayak gitu. Jadi lebih santai gitu insyaallah. Baik, pada pagi hari ini tema yang akan kita angkat adalah hadis Jibril. Mungkin kita sering mendengar sebut hadis Jibril. Karena di dalam hadis ini langsung yang datang memberikan pengajaran Jibril alaihissalam. Betapa mulianya hadis ini. Betapa berharganya pelajaran yang terkandung dalam hadis ini. Bisa kita bayangkan ya, Jibril datang langsung berwujud manusia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di Masjid Nabawi. Datang adakan tanya jawab. Nah, ini sesuai dengan tema kita kan. Sehat dan tanya jawab. Jadi kita angkat materi tanya jawabnya Nabi dengan malaikat. Luar biasa ini. Tanya jawab. Yang bertanya siapa? Malaikat bertanya, Rasul menjawab. Itu namanya. Kalau biasa kan ada ini bertanya, menjawab. Sekarang Ustaz Abu Irbat adakan ngopi di di Benteng, pantai Benteng Selayar. Judulnya itu kakak bertanya, adik menjawab. Gitu. Jadi Ustaz Abu Irbat bertanya, adiknya Ustaz siapa namanya tadi itu? Adiknya menjawab. Wah, luar biasa. Ini temanya hadis ini, Jibril bertanya, Rasul menjawab. Wah, ini kan hebat. Malaikat bertanya, Rasul menjawab. Ini akan kita angkat tema kita pada pagi ini. Baik. So sekalian, saya mengajarkan rasa cinta dengan Allah SWT. Dalam hadis riwayat Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala bercerita, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum." Suatu hari kita sedang duduk-duduk bersama Nabi. Jadi duduk-duduk Nabi itu banyak ya, santai kadang dipanggil sekedar minum susu. Jadi Nabi itu enggak selamanya ini duduk bareng, terus ada nasihat, ada pertanyaan, kan begitu. Jadi sama seperti dalam hadis ini, Umar ceritakan, kami sedang bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Iftala alaina rajulun syadidu sawadi asfiyah. Nah, syadidu bayad siyab. Syadidu sawadi sya'ri. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang pakaiannya serba putih. Rambutnya sangat hitam. Nah, wala yarfu minna ahadun. Sementara tidak ada di antara kami yang mengenalnya. Tidak ada yang mengenal di antara kami. Tidak ada juga tanda-tanda bahwa orang itu habis dari perjalanan jauh. Nah, jadi itu kan padang pasir ya. Ada perkampungan. Itu kalau ada orang baru datang, kelihatan pakainya kusut, pakainya penuh debu, rambutnya copot-caping. Ini enggak. Tidak dikenal orangnya, tapi biasanya kalau ada orang yang tidak dikenal, berarti dari orang perjalanan jauh, singgah, apa dan seterusnya. Nah, ini tidak dikenal. Tidak ada tanda-tanda perjalanan, sementara kita juga tidak mengenalnya. Tsumma jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Lalu dia meletakkan atau mempertemukan dua lututnya dengan lutut Nabi. Begitu saja. Langsung masuk duduk di depannya, dipertemukan lututnya dengan lutut Rasul. Lalu meletakkan kedua tangannya. Dia letakkan kedua telapak tangannya di paha Nabi. Wah, dekat betul ya. Sebagian ulama mengatakan di atas pahanya sendiri. Ini lutut dengan lutut kesini. Dekat betul. Dipasang tangannya begini. Pakainya bersih, putih, rambutnya tertata bagus, rapi. Ini berisyarat bagaimana kesungguhan orang ini.
Jadi beri pelajaran bahwa dalam majelis itu dikondisikan untuk walaupun nyantai tapi dikondisikan untuk ilmu bisa tersampaikan dengan baik. Seperti kondisi seperti sudah lumayan bagus. Alhamdulillah. Kemudian mulai dia mengangkat bicara. Dia mulai dengan memanggil Rasul. Tapi ada hal yang ada di sini. Kalau para sahabat itu tidak ada yang panggil Nabi namanya. Tapi biasanya dipanggil gelarnya, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Kan begitu kalau para sahabat. Orang ini enggak, langsung dia bilang, ya Muhammad. Namanya Nabi langsung dipanggil. Di sahabat Nabi. Kata lagi, Allah bagi sama-sama Rasul, enggak ada pernah dipanggil Nabi namanya. Dia langsung, Muhammad. Kira-kira begitu. Tapi Nabi sebagai orang yang penuh rahmat, kasih sayang, memaklumi kebutuhan. Beda orang sekarang ya. Dia panggil, Pak Sudirman, kamu boleh balik. Ternyata dilupa. Oh, Pak Haji sudah lupa hajinya. Enggak mau balik. Saya baru panggil dia. Oh, kau tidak ikut hajinya. Ya kalau gitu. Nabi tidak. Panggil namanya oke, gak ada masalah. Nabi gak marah. Karena sifat hidupnya Nabi, sifat rahmahnya Nabi itu kepada umat mengalahkan marahnya. Sehingga walaupun dia marah, tertutupi oleh sifat kasih sayang, pemaafannya yang luar biasa itu. Ya, oke. Lalu kemudian mengatakan, akhbirni anil Islam. Ini berapa menit ini supaya saya bisa percepat. Enggak sibuk kita, enggak sibuk banget ya. Ini mikir sibukan ini hari. Kalau ada telepon, bilang maaf saya sibuk. Sibuknya apa? Pengajian. Gitu. Kita butuh jawabannya. Kan sekarang udah sibuk. Maaf lagi sibuk. Di bawah lagi terusin. Kita sibuknya maaf jangan ganggu. Saya sibuk. Sibuk apa? Sibuk belajar. Itu mantap. Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku apa itu Islam. Apa itu Islam? Maka Nabi jawab, al-Islam. Islam itu adalah, berarti kita kalau mau belajar harus mulai dari sini. Ini tahapan-tahapan yang luar biasa. Ibaratnya bangunan mau dibangun, dari mana kita mau mulai bangunan? Kan dari fondasi. Ini hadis menjelaskan tentang bangunan Islam. Kalau orang mau belajar dari mana dia mulai? Begitu. Nah, maka Jibril pertama kali menanyakan tentang Islam. Ini menunjukkan bahwa ini tahapan-tahapan yang mesti dilalui oleh orang yang ingin belajar agama. Mal Islam, apa itu Islam? Maka Nabi jawab, bukan menjawab Islam dengan makna yang luas, tapi makna yang lebih sempit, makna khusus dengan rukun-rukunnya. Kata Nabi, al-Islam, Islam itu adalah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasumma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Muhammad utusan Allah. Itu kan fondasi agama itu. Yang di atas fondasi ini semua dibangun. Kalau ini rusak-rusak semuanya. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Muhammad utusan Allah. Kalau orang tidak lolos di sini, nggak usah bicara yang lain. Kalau orang bicara Islam, ini pintunya, ini pintu gerbangnya. Ya, ini yang harus diterima, ya kan? Ini yang harus diterima. Kemudian waktu qimas shalah, engkau menegakkan sholat. Itu kalau kita lihat lafaz-lafaz ayat hadis tidak ada yang mengerjakan, tapi waktu qimas shalah, menegakkan. Artinya bukan sekedar dikerja, harus ditegakkan. Tegakkan rukun-rukunnya dan seterusnya, itu dibahas nanti dalam pembahasan fikih dan seterusnya. Kemudian waktu tiar zakat, mengeluarkan zakat. Jadi juga butuh rincian-rincian. Itu ada di majelis-majelis ilmu semua itu. Apalagi waktu sumar Ramadan, puasa Ramadan. Sesatu puasa wajib, puasa Ramadan. Nah. Kemudian yang terakhir, wa tahujjal bait. Engkau berhaji ke al-bait, Baitul Haram.
jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, sudah selesai. Jawaban telah dijawab. Pertanyaan telah dijawab. Tuntas sudah jawabannya. Apa perkataan atau apa tanggapan dari si penanya? Dia mengatakan, sodaqah, kamu benar. Saya lihat saat terjadinya tanya jawab ini, para sahabat tidak tahu siapa orangnya. Ya, mereka tidak tahu siapa dia. Ya, dikiranya orang datang bertanya, tanya dijawab. Tapi kata Umar, fajib lahu, kami heran dengan orang ini. Kenapa heran? Dia yang bertanya, ya, dia bertanya, dijawab jawabannya, dia bilang, benar kok. Wah, ini gimana ini? Kira-kira bagaimana orang antum? Antum tanya saya, lalu saya jawab, setelah itu, benar di Ustaz. Wah, itu yang bikin heran Umar. Lain orang ini. Mestinya dia bilang, jazakallah khairan Ustaz, terima kasih ya Rasul, Rasul sudah jawab pertanyaan saya. Kayak gitu. Ini justru membenarkan jawaban Rasul. Nah, Rasul, ya santai aja. Ya kan Nabi tahu juga siapa orang ini sebenarnya. Ya. Dan apa tujuannya datang. Kemudian dia lanjutkan pertanyaannya. Ya Muhammad, panggil lagi. Akhbirni anil iman. Sekarang kabari saya, ajari saya, apa itu iman? Sebagai jenjang kedua. Ini siapa yang mengamalkan 5 ini, 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, disebut apa? Muslim. Islam kan tadi tanya, apa itu Islam? Nabi jawab. Maka saya mengamalkan ini, orangnya disebut Muslim. Sekarang dia masuk di jenjang kedua, iman. Mal iman, apa itu iman? Maka Nabi jawab, al-iman, iman itu adalah atur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarr. Engkau beriman kepada Allah. Itu beriman kepada Allah ini ada rinciannya ya. Tidak sekedar percaya ada Allah, enggak. Di situ ada 4. Dalam beriman kepada Allah ada 4. Yang pertama, mengimani rububiyahnya. Bahwa dia pencipta, mengatur, pemilik seluruhnya kecuali Allah. Yang kedua, mengimani keesaannya, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali dia. Yang ketiga, mengimani bahwa dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada samanya dengan makhluk. Yang keempat, mengimani, dan ini yang pertama tadi spesifiknya, mengimani akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna iman kepada Allah. Maka orang Yahudi tidak disebut beriman kepada Allah walaupun dia percaya ada Allah. Orang-orang Kristiani tidak dianggap beriman kepada Allah walaupun dipercaya ada surga dan neraka. Kenapa? Karena mereka tidak mengimani keesaan Allah. Mereka tidak mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna tidak sama dengan makhluk. Nah, begitu ya. Lanjut. Engkau beriman kepada malaikat-malaikat. Ada malaikat. Sebenarnya orang itu tidak pernah sendiri. Siapa temanmu? Sendiri dia. Padahal ada malaikat sama. Orang kalau selalu merasa ada temannya, maka dia akan menjaga diri. Sana malaikat, kemana pernah kita sendiri? Enggak pernah sendiri itu sebenarnya. Kemudian malaikati percaya kepada kitab-kitab. Bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab. Kemudian warusuli, beriman kepada rasul-rasul, termasuk mengimani bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun yang percaya, ya, misalnya gini, dia percaya, mulai dari Nabi Adam, kemudian Rasul pertama Nabi Nuh, sampai Nabi terakhir, siapa Nabi terakhir, teman-teman? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia percaya semua itu, tapi dia tambah. Saya juga percaya ada Nabi setelah Muhammad. Misalnya dia percaya Mirza Ghulam Ahmad atau Kirian, orang apa itu? Orang India, ya. Dia percaya itu. Karena orang-orang Al-Qadiani itu, Ahmadiyah itu, percaya Muhammad utusan Allah. Percaya itu. Tapi dia percaya juga ada Nabi setelahnya. Maka orang ini tidak dianggap Muslim. Harus meyakini bahwa Muhammad adalah penutup para Nabi. Wa khataman nabiyyin. Penutup para Nabi. Tidak ada Nabi setelahnya.
Kenapa? Konsekuensinya kalau dianggap ada orang berkeyakinan bahwa ada Nabi setelah Muhammad, berarti ada ajaran setelah Nabi, berarti ajaran Nabi sudah tidak berlaku. Kan begitu masalahnya. Maka ini harus diyakini. Beriman kepada Rasul-Rasul, termasuk diantaranya mengimani bahwa Rasul terakhir dan terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian percaya juga mengimani akan adanya negeri akhirat. Ada negeri akhirat. Masuk dalam pengertian beriman kepada negeri akhirat, percaya ada siksa, ada azab, dan ada fitnah kubur. Gimana teman-teman? Sudah hafal doa berlindung dari 4 perkara sebelum salam? Harus dihafal tuh. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Teman-teman belum hafal, akan dihafal itu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari min adzabi jahannam, dari azab jahannam, wa min adzabil qabr, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnahnya kehidupan dan kematian. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan fitnahnya al-masiihid dajjal. Itu dibaca sebelum salam tuh. Setelah tasyahud, salawat, kemudian itu dibaca. Dan sebelum salam tutup dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu kita salam kanan kiri. Agar sholat kita lebih sempurna. Ya, bukan berarti tidak sah kalau tidak baca tadi, tapi lebih sempurna. Baik. Demikian pula percaya kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini semua pembahasan di pembahasan akidah sebenarnya. Tapi ini kita sebutkan secara kerangka dasarnya. Baik. Setelah Nabi menjawab itu, si penanya kembali mengatakan apa? Apa kira-kira Nabi bilang? Sodaqta, kamu benar lagi. Benar Muhammad. Benar kalau jawab Rasul. Ya? Tambah heran ini sahabat. Siapa yang orang ini? Inai kira-kira. Ini ya hari ini. Yang kira-kira begitu di pikiran saya. Tapi sahabat nikmati juga itu dialog itu. Ya, kita dapat ilmu baru ini. Begitu ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Dia susul pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan ketiga. Siapapun seorang muslim atau seorang hamba yang meyakini enam ini, maka dia disebut apa? Mukmin. Di apa? Mukmin. Kalau pertama muslim, di atasnya mukmin. Jenjang kedua mukmin. Tidak semua muslim itu mukmin. Ya, tapi ya, tidak semua yang yang berstatus muslim disebut mukmin. Tapi kalau dia mukmin pasti muslim. Tahu itu. Nah, pertanyaan ketiga, jenjang ketiga dalam Islam. Dia bertanya lagi, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Yang ketiga itu. Kabarkan kepada saya, ajari saya apa itu ihsan. Ihsan secara bahasa artinya berbuat baik atau kebaikan. Kebaikan. Maka Nabi jawab al-ihsan, ihsan itu adalah An-ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Perhatikan teman-teman, kata seolah-olah. Seolah-olah melihatnya. Lihat atau tidak? Dari kalimat ini. Seolah-olah melihatnya. Lihat atau tidak? Tidak. Seolah-olah. Jadi kalau ada orang mengaku melihat Allah itu dusta. Apalagi bukan Nabi, dia mengaku bisa bicara langsung sama Allah. Nah, telepon lagi Allah. Saya sudah telepon Allah, saya lebaran 2 hari. Mak, nanti telepon Allah. Subhanallah. Pakai nomor apa gitu? Nanti lagi telepon saya. Wahai. Terima sekalian. Ada lagi baru-baru ini. Ini pentingnya belajar akidah. Umat ini la ilaha illallah. Rapuh betul kita jemaah. Dan ini juga kita sedih pada diri kita. Kita juga merasa kenapa begini kasihan. Kita mungkin keterlibatan kita dalam dakwah masih lemah, kurang sekali. Kasihan. Masih percaya juga orang-orang sama Mama Gufran itu. La ilaha illallah. Dia mengaku bisa bicara semut, mengaku bisa bicara sama malaikat, bicara sama bidadari. Mama Gufran, kembali sini. Belum, tunggu bidadari. Belum, saya masih ada tugas. Ini kan patah yang namanya ini. Kalau sama Umar bin Khattab, katain min lumayat. Awal sudah.
diamankan sudah. Ya kita berharap mudah-mudahan nanti Kopassus sama orang begini. Gak boleh dibiarkan gentayangan malah seperti ini. Bahaya. Dia rusak umat ini. Benar. Bahaya sekali. Padahal dia pimpinan pondok loh. Muridnya itu sujud-sujud, dia cium-cium kakinya. Ini bahaya. Nabi saja saudara sekalian marah sama sahabat yang setiap kali Nabi berdiri orang. Nabi gak suka gitu. Ini sekali kita sampaikan ini memberi sedikit pencerahan, penyegaran kepada kita bahwa terlalu banyak persoalan memang ini yang harus kita ambil di situ. Mudah-mudahan termasuk dulu jadi kita ini ambil bagian di situ untuk menjaga akidah umat. Ya, dari banyaknya pendusta-pendusta agama. Ini kan luas sekali tuh. Dia katanya kejar malaikat. Dia bisa bicara sama mungkar nakir. Jangan diperiksa itu. Ya, misalnya kan bahaya sekali. Wah, mustahil. Nah, sesuatu yang saya cintakan Allah. Jadi Allah tidak mungkin terlihat di dunia. Tapi karena dekatnya seorang hamba, pengetahuan tentang Allahnya bagus, makrifahnya kepada Allah mantap, ya kan? Pengetahuan tentang Rabb-nya bagus, ya. Jadi termasuk ilmu besar. Bagaimana seorang itu mengenal Rabb-nya, ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal diri sebagai hamba. Karena bagusnya pengenalan dia tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, syariat-syariat Allah, sehingga apa? Dalam ibadahnya dia kepada Allah itu seolah-olah dia melihat Tuhan, seolah-olah gitu. Nah, kemudian kata beliau, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Dan jika engkau tidak melihat Allah, tidak bisa sampai ke dia seolah-olah melihatnya, maka yakinlah bahwa dia melihatmu. Ini dia. Yakinlah bahwa dia melihatkan. Sosialnya, ini harus hadir ya. Perasaan ini, jenjang ini, kondisi hati ini harus ada dalam ibadah suatu salat. Allahu Akbar. Harus ada ini. Bahwa Allah lihat saya. Allah lihat pikiran saya. Allah lihat apa yang saya pikirkan. Allah dengar apa yang saya baca. Gerakan-gerakan tubuh saya Allah lihat. Itu harus ada dalam salat. Makanya disebutkan dalam hadis Allah senantiasa menghadap kepada apa? Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadap kepada hamba yang salat selama dia tidak berpaling. Selama dia tidak berpaling. Makanya orang yang dalam salat dilarang berpaling ke kanan ke kiri kan? Ada bentuk berpaling yang lain, berpalingnya hati. Allahu Akbar mulai dari kemarin itu saya naik apa namanya lagi? Naik motor kemana? Touring. Wih, cantiknya pemandangannya. Di dalam salat ini, wih, ketemu gue. Dia bicara dalam salat, artinya bicara ya. Ini bisa mengurangi kadar apa? Kadar keutamaan salat. Tidak batal, tapi mengurangi pahalanya. Nah, kalau kita sadar bahwa Allah lihat saya, ini akan membantu kita khusyuk. Termasuk diantaranya, saudara sekalian, kalau boleh, bukan kalau boleh, harus bisa. Lebih tepatnya, harus bisa. Bacaan-bacaan sholat itu dihafal artinya. Ya kan? Saya minta nanti ada hadiah lah. Sekali-sekali panitia, apakah panitia saya boleh kayaknya ini? Ya kan? Kasih pertanyaan. Siapa yang bisa menghafal arti tahiyat? Naik dia. Baca tahiyat ini artinya. Kan itu sholat dialog. Komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Permintaan. Nah kan tidak lucu kita minta, baru tanya, apa minta tadi? Tidak tahu, apa tadi aku minta? Ini kan tidak lucu ya. Kamu tadi sholat? Iya. Apa itu sholat? Iya, bicara dialog dengan Allah. Apa isi dialogmu? Tidak tahu kan? Apa isinya? Apa aku bilang? Wah, ini kan kurang kadarnya. Sah ya sah, tapi kan indah itu. Kalau kita tahu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi waktu apa ada doa antara doa sujud kita bilang, di antaranya warzuqni. Apa yang warzuqni? Beri saya rezeki. Ada mudah bisa niatkan. Ya Allah beri saya rezeki istri soleha. Ada bisa begitu.
Bisa dihadirkan niat begitu. Saya membaca warzuqni. Apa masalah? Terkait apa? Saya belum nikah. Saya sudah nikah tapi belum anak-anak. Niat kamu warzuqni, ya Allah beri saya anak. Nah, begitu. Dihadirkan itu. Nah, itu akan indah saat kita memahami apa yang kita baca. Baik, lanjut. Nah, orang yang sampai ke jenjang ini, ihsan tadi disebut apa? Orangnya muhsin. Apa? Muhsin. Jadi sudah ada 3 jenjangnya. Muslim, mukmin, muhsin. Muhsin sudah pasti mukmin muslim. Muslim belum tentu mukmin muhsin. Mukmin belum tentu muhsin. Tapi kalau sudah sampai di jenjang atas sudah pasti ke bawahnya iya. Begitu. Ini 3 jenjang dalam beragama yang diajarkan oleh orang ini. Ya, baik. Setelah selesai dijawab, dikira sudah selesai. Ternyata masih lanjut pertanyaannya. Luar biasa. Ya, berarti kita juga lanjut mendengar ini. Siap? Siap? Insya Allah. Hadisnya ini sebenarnya juga lanjut. Jadi kita lanjut juga. Nah, pertanyaan keempat, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Coba kabarkan sama saya, kapan datangnya hari kiamat? Kapan hari kiamat? Nah, ini Nabi nggak bisa jawab di tempat ini. Maka Nabi hanya menjawab dengan pernyataan. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'id. Bahwa orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Artinya saya dan Anda tidak tahu. Jadi ada persoalan-persoalan dalam agama ini Nabi saja tidak tahu. Ya kan? Termasuk perkara kapan datangnya hari kiamat. Nah, keliru itu kalau ada ada semacam ya dakwah apakah bahwa hari kiamat tinggal 100 tahun, tinggal 50 tahun. Dari mana kita tahu? Ini termasuk ilmu gaib. La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Kapan datangnya hari kiamat? Betul-betul mereka pun tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kapan? Hanya saja Nabi sebutkan ciri-cirinya. Iya, misalnya hari Jumat. Nabi sebutkan harinya. Kapan terjadi hari kiamat? Hari Jumat. Yang pastinya hari Jumat, insya Allah bukan hari Jumat yang akan datang. Belum. Karena pada hari Jumat terjadi hari kiamat, tidak ada mie ngopi bareng Ustaz. Tidak ada. Ini masih diniatkan ini. Insya masih beriak? Baru dulu. Insya Allah. Saat terjadi hari kiamat, tidak ada mie sholat Jumat. Saat terjadi hari kiamat, Ka'bah sudah hancur. Tidak ada lagi. Jadi, insya Allah belum. Jadi, kalau ada orang bilang terjadi hari kiamat tahun 2000 berapa dulu sampai dibikin filmnya, nah ini semua kebodohan ya. Masih ada yang bilang tanggal berapa? Agustus ini? Allah ilah. Jangan sampai kiamatnya dia. Iya kan? Ya, mungkin tahu maksudnya kiamat kecil ya. Sallallahu alaihi. Nah, saudara sekalian. Kemudian orang ini nyusul lagi pertanyaan. Kalau begitu akhbirni an amaratiha. Kabari saya, ciri-cirinya saja. Ciri-ciri hari kiamat. Nah, kalau itu Nabi jawab. Tentunya Nabi menjawab bukan atas dirinya, tentu dari Allah juga. Bukan Nabi menjawab seenaknya dia, enggak. Itu wahyu yang turun kepada beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah apa yang diucapkan dari dirinya. Itu wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Untuk kapan hari kiamat Allah tidak turunkan wahyu, maka Nabi tidak jawab. Untuk tanda iya, ada wahyu. Nabi jawab. Apa jawaban Nabi terkait tanda kiamat? Kata Nabi, antalidal amatu rabbataha wa antar hufatal uratal alatal yasyari yatatawaluna fil bunya. Jika seorang ibu telah melahirkan tuannya. Satu. Ibu melahirkan tuan. Apa kira-kira maksud? Ibu melahirkan tuan. Melahirkan bosnya. Nah, para ulama sebutkan 2 penafsiran. Yang keduanya benar. Yang pertama, lahir anak-anak yang memperlakukan ibunya seperti pembantu. Ma, sibarkan dulu sepatuku. Ma, inikan dulu anuku. Ma, padahal besarnya kenapa kau berarti bilang ma itu? Coba kalau bilang ma, ada satu setel emas. Ma, itu mantap itu. Ma, ada rumah baru buat kamu. Ma, saya sudah daftarkan haji umroh. Itu mantap. Tapi kalau ma, sibarkan sepatuku. Tolong, aku baca. Iya kan? Ini perlu diperbaiki ini. Itu ciri hari kiamat itu. Ada juga yang halus-halus. Durhaka halus-halus. Bagaimana itu durhaka halus-halus? Capek maki orang tua tanah pelihara, dikasih lagi cucu. Mama, cebuk itu cucu teh. La ilaha illallah.
Nah itu habis dipajang itu aja mama waktu kecil. Anak mulai disuruh cebok. Kasiannya mama itu. Selesai sudah tugasnya itu. Cari kok pembantu. Jangan mama jadi pembantu, kasihan. Ini penting. Mungkin dianggap, saya kata tadi, durhaka harus karena dia juga suka cucunya. Ya kan? Tapi tidak pantas. Kecuali maunya sendiri. Itu lain ya. Dia sendiri. Jangan mau saya Pak. Jangan mau tidak ya. Itu dia. Tapi jangan dikondisikan seperti itu. Jangan dikondisikan mama seperti pembantu. Cari pembantu yang lain. Kecuali dia sendiri nolak. Lain persoalan. Nah, itu pun juga masih perlu diskop baik-baik. Sebagai seorang anak perlu dia berbuat baik, apalagi orang itu sudah tua kesian. Biarkan dia fokus ibadah, janganlah disibukkan dengan urusan-urusan kita, tanggung jawab kita. Baik. Makna yang kedua, bahwa menjelang hari kiamat akan banyak terjadi perluasan wilayah Islam, penaklukan, sehingga banyak wanita-wanita tertawan. Wanita-wanita yang tertawan jadi budak, dinikahi oleh raja Islam. Setelah dinikahi lahir anak. Anaknya merdeka. Ibunya budak, anaknya jadi raja, menggantikan ayahnya. Maka lahir ibu-ibu melahirkan tuannya. Dia budak, anaknya raja. Itu bagus. Kedua penafsiran ini benar. Secara umum, kata hari kiamat ada yang bagus dan ada yang tidak bagus. Durhaka kepada orang itu tidak bagus. Tapi penaklukan Islam, berhasilnya negara-negara ditaklukkan itu tanda kebaikan. Dan ciri hari kiamat yang paling besar adalah, termasuk ciri hari kiamat yang besar, dan itu adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan terutusnya Nabi berarti kiamat sudah dekat. Makanya beliau adalah Nabi akhir zaman. Kepada umat akhir zaman. Saya dengan hari kiamat kata Nabi jaraknya seperti kedua jari saya, berdekatan sekali. Subhanallah. Berarti kita ini memang harus sudah siap-siap. Nah, kemudian setelah selesai itu Nabi lanjutkan sebagai penutup ciri dari kiamat. Bukan cuma ini cirinya, tapi ini yang disebutkan dalam hadis ini. Wa antal khufatal auratal ala tariya asy-syari'ah tatawaluna bil bulan. Engkau melihat seorang yang tidak beralas kaki, masih alas kaki lagi, belum. Tidak beralas kaki, telanjang dada, pakai baju semua ini kan. Kemudian Ria Asyai, penggembala kambing. Saya penggembala kambing tapi masih pakai sedap. Ya, jadi kalau ada yang mau cari kambing, tanya saya. Maaf ini sepuluh musim. Jadi masjid. Kita dari RPH Barokah Kambing. Satu-satunya RPH di Sulawesi kita. RPH Barokah Kambing. Untuk kambing, kalau sapi kan ada di atas. Kalau kambing ada di BTP. Insya Allah. Ada yang mau akikah? Hubungi kami. Subhanallah. Maaf, kesempatan. Tidak dibayarnya nih? Tidak. Tidak. Alhamdulillah. Ini sebenarnya saya membantu. Anda akikah kan sunnah beribadah. Masa saya tidak fasilitasi Anda beribadah? Kan saya memang jadi fasilitator Anda. Baik. Jadi, tiba-tiba orang miskin tadi ini, yang tidak beralas kaki itu, yang bertelanjang dada itu, yang asalnya hanya profesi penggembala kambing, tiba-tiba mereka saling berlomba dalam membangun bangunan bertingkat. Ternyata ini sudah kita bisa jumpai di Jazirah Arab. Ya kan? Orang Badui itu, subhanallah, pemilik hotel itu banyak penggembala kambing. Dan mobil-mobil mewah itu dipakai angkut rumput. Hanya pernah katanya dari pihak mana itu, pemilik mobil, tegur, itu dibikin itu mobil buang angkut rumput. Dia bilang dia merasa tidak dihargai mobilnya. Bukan pengangkut rumput itu mobil. Dia bilang mau saya beli. Ini kan subhanallah. Ini sudah mulai orang-orang, masya Allah, orang miskin dulunya jadi kaya. Itu dia. Baik, saudara sekalian. Kemudian kata Umar, "Tsumman talaqa." Orang ini pun pergi, berlalu begitu saja. Para bistumania, saya pun diam sejenak, heran gitu. Tiba-tiba Nabi bilang, "Ya Umar, kata terima nisai, kamu tahu nggak siapa bertanya tadi?" Kata Umar, "Allah Rasulullah." Ada dan Rasul yang tahu. Saya nggak tahu ya Rasul. Kata Nabi, "Fa innahu Jibril." Sebenarnya yang tadi datang itu Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Subhanallah. Luar biasa indah sekali. Dan ini kita ciplak ulang
Ya, diskusi itu, dialog itu di hadapan kita semua. Semoga bisa berfaedah dan kita bisa mengambil manfaat insyaallah taala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah adalah ada sebuah nasihat dari Ustaz kita. Sekarang kita masuk ke sesi kedua, itu sesi tanya jawab. Mungkin ada dari ikhwah yang hadir pada saat ini yang bertanya. Tafadhol. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Masalah, apakah dosa di masa lalu bisa dihapus di dunia atau pasrah menunggu di akhirat nanti? wabarakatuh. Mantap. Subhanallah. Ada seorang yang sudah berumur 60 tahun bertemu dengan seorang ulama bernama Fudail bin Iyad. Lalu dia ditanya, berapa tahun umur ta, Pak? Sekarang ini tetap. Ya, berapa umur ta tetap? 60 bilang. Kata ulama ini, berarti sedikit lagi, sebentar lagi Anda sudah berjumpa dengan Allah. Perjalananmu sudah panjang. Sedikit lagi sampai di finish. Langsung orang tua ini kaget. Ya, langsung berubah wajahnya dan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus bagaimana bisa yang perbaiki? Nah ini masalah lugu nih. Lihat campur psikopat. Kira-kira begitu ya. Betul-betul berubah sudah. Adakah cara kembali? Ada. Gimana caranya? Perbaiki yang tersisa. Yang tersisa sedikit lagi ini perbaiki di situ. Sisa yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau engkau tidak berbaik yang tersisa, maka yang lalu dan yang akan datang, engkau akan disiksa kembali. Artinya apa? Ada peluang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yaqbalu tawbah malam yughfir. Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Selama belum itu segera. Dan jangan tunda. Hikayatnya belum, Ustaz masih di telapak kakiku ini ajalnya, atau bahkan belum masuk. Jangan tunggu sampai di pusat. Karena dosa itu kayak virus. Dosa itu kayak penyakit. Kayak apa ya? Candu. Mungkin kita tahu tapi sulit berhenti. Maka jangan menganggap ente dosa nanti bisa bertobat. Siapa dia? Jangan bilang nanti, belum tentu. Pertama belum sampai di nanti. Yang kedua, kalau belum sampai di nanti, belum tentu bisa bertobat. Maka harus diusahakan dari sekarang. Coba melihat, itu macam-macam yang bikin itu, apa namanya itu, iklannya itu rokok. Bernami merokok, merusak kesehatan, bisa impoten, bisa ini, enggak ngaruh. Nah, kasih keras lagi, merokok, membunuh. Apa? Tetap saja rokok yang dibunuh. Ya kan? Ya sekalian itu enggak berhenti orang. Padahal ini sudah nyata-nyata ini. Tidak ada produk yang menjelek-jelekkan produknya hijau rokok. Ya, betul. Mana ada? Saya penjual kambing dari tadi saya puji-puji saya punya kambing. Enggak ada itu. Kecuali rokok. Rokok yang jelek-jelekkan jualannya. Merokok membunuhmu, bikin impoten, bikin ini. Menunjukkan betapa buruknya ini apa-apa. Tapi tetap orang beli. Itu virus, itu dosa. Makanya bahaya dosa segera bertobat. Insya Allah dengan taubat nasuha Allah hapuskan masa lalu. Bagaimana itu taubat nasuha? Pertama menyesal. Ada orang berhenti dari dosa, tapi sebenarnya dia tidak bertobat. Dia hanya kapok. Tidak bisa nih. Sudah ditembak kakinya. Tobat sama ini kan. Kenapa kakiku nggak bisa jalan? Bukan tobat, tidak bisa mau jalan. Iya kan? Tobat itu disertai dengan penyesalan, mengakui itu dosa yang lalu, saya bertobat, mengganti yang lebih baik, tidak berniat untuk mengulanginya lagi. Dan dia ikhlas melakukannya karena Allah. Dia lakukan sebelum habis masanya, masih masuk pada waktu di mana boleh bertobat. Ya, tadi sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Masih ada? Ini mas pertanyaan. 3 ini karena saya mau ke 11. Oh, 3. Ya, masih ada tablet. Oh iya. Berarti ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Pertanyaan terakhir
Bismillah, izin bertanya Ustaz, hukum arisan menurut Islam bagaimana Ustaz? Arisan. Arisan ini niat awalnya untuk ta'awun, saling membantu. Misal contoh, kita mau beli motor, daripada dicicil di dialer, pertama sudah riba, yang kedua lebih mahal. Dengan arisan, misalnya kita arisan motor, sekali naik bisa beli motor, ya kan? Kita tidak perlu cicil, langsung bayar cash, tidak ada denda, tidak ada tarik, lebih aman. Kita tinggal membayar kepada teman-teman kita. Jadi arisan itu utang, ya utang apa namanya itu? Buka pintu kan istilah. Iya, pastinya. Tapi sebagian ulama membolehkan kali itu darurat. Misalnya kita mau beli, penting sekali mau beli motor, kita butuh kamu pikir dia mau pergi apa dan seterusnya, daripada di dia nanti jelas ribanya. Nah, ini kita akan arisan untuk bisa keluarkan motor. Nah, kita semua butuh motor bisa. Maka yang seperti ini kondisinya itu dibolehkan oleh seorang ulama. Adapun jika arisan itu ada bentuk arisan lain yang ini bahaya. Ada namanya arisan tembak. Tahu arisan tembak? Ya? Tidak tahu. Contohnya misalnya si A naik arisannya, isinya 10 juta. Tahu? 10 juta naik arisannya. Maka si B tembak. Saya beli 9. Saya dikasih masih 9 juta, beli 1 jutanya. Kan gitu. Nanti kalau naik arisanku, ya saya bayar. Kan begitu. Jadi dapat untung 1 juta. Ternyata si C tembak, saya 8 juta. Kasih pada 8, ambil 2. Itu arisan tembak namanya. Akhirnya dikasih yang paling murah penawarannya, paling banyak keuntungannya. Nah, ini seperti tidak boleh arisan seperti itu ya. Nah, hanya saja kalau tidak terlalu penting, sekedar iseng-iseng, maka arisan tidak terlalu cukup rawan juga, karena sebenarnya itu berutang, membuka pintu utang. Dan orang yang meninggal dalam keadaan berutang, Nabi itu tidak mau sholat. Sahabat yang disuruh sholat ini saya saudara. Ada kisah seperti itu, tiba-tiba ada seorang, ya Rasul, nanti saya tanggung, nanti saya bayar utangnya. Kalau itu sudah, saya sholat. Setelah ketemu di jalan, sudah minum bayar itu utangnya? Ya sudah ya Rasul. Anda bilang, iya sudah. Kalau sebelum kau bayar tadi itu kulitnya itu menjadi apa? Menjadi panas gara-gara pengaruh dari utang. Itu bagian. Jadi berurusan dengan manusia itu apa? Itu lebih ribet. Maka selesaikan urusan sebelum kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Maaf teman-teman, karena ini ada tabligh akbar di Masjid Kuba 99. Hadir sejumlah ulama dari negeri Yaman, negeri yang Nabi katakan bahwa Yaman itu tempatnya hikmah, kelembutan, keimanan dan seterusnya. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengambil faedah dari kedatangan para ulama, setidaknya dari murid-muridnya, lalu kemudian mereka mengajari kita semua. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alhamdulillah. Dan saya serahkan kepada saudara. Baiklah, itulah tadi pertanyaan terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Itu kami tutup kegiatan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo kita. Oh,